Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lantas apa sajakah dosa istri kepada suami yang sering dilakukan itu sahabat beriman? Yang pertama adalah istri tidak taat pada suami. Sudah tak bisa dipungkiri seorang istri yang baik dan soleha adalah istri yang senantiasa taat kepada suaminya dalam keadaan dan kondisi apapun. Dengan catatan selama masih dalam suatu kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istri. Hal ini juga pernah dinyatakan kepada Rasulullah SAW. Siapakah wanita yang paling baik itu wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah menjawab, yaitu istri yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut kita jadi tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi saat ini adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya istri patuh terhadap suaminya. Apalagi di zaman sekarang ini sudah didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya. Mulai saat ini saya sarankan kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami. Mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri, apalagi sampai meremehkan kedudukan suami. Karena dengan patuh terhadap perintah suami, maka insya Allah akan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Lalu yang kedua, istri menuntut kesempurnaan. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa berbagai macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri yang demikian itu akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung, sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai dengan adanya keretakan dalam rumah tangga, hanya karena tuntutan kesempurnaan suami. Untuk itu, sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, agar setelah terjadi pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Lalu yang ketiga, istri mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari seorang suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang sudah diberikan Allah melalui suaminya. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah
para wanita. Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau Rasulullah menjawab, "Disebabkan karena kekufuran mereka." Dan ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau Rasulullah menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada seseorang yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami kepada istri sama halnya menyeret diri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu saya sarankan bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Dan yang keempat adalah istri tidak menyukai keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja. Akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang sering terjadi dalam masyarakat kita saat ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada istrinya. Sedangkan jika suami telah memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi. Ini dalam hal demi mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya keras untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri telah berdosa besar kepada suaminya. Saya berharap bagi para wanita yang sudah menjadi istri, hendaknya juga menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Lalu yang kelima adalah istri mengungkit-ungkit kebaikan pada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri telah menganggap bahwa dirinya sudah bisa menghidupi diri sendiri meski tanpa diberikan nafkah dari suami. Sehingga yang terjadi adalah istri sudah merendahkan kedudukan seorang suami. Karena hal ini bisa memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Kemudian yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami, tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih." Sahabat Rasulullah bertanya, "Siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah?" Beliau Rasulullah menjawab, "Orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbab, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu saya sarankan kepada para istri, hindarilah sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam adalah cemburu yang berlebihan. Di dalam rumah tangga, rasa cemburu terkadang juga dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Akan tetapi, cemburu dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suami menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami
manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran yang valid. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar kecemburuan, karena sesuatu yang berlebihan itu sangatlah tidak baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, agar tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dari sahabatku semuanya. Dan yang ketujuh adalah, istri kurang bisa menjaga perasaan suami. Sebagai istri yang baik, haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Misalnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Karena dengan hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering dilupakan. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain, bahkan tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya agar tidak sampai menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci, berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang telah dilakukan suami, dan lain sebagainya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang istri menyakiti suami di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itu, saya sarankan kepada para istri maupun calon menjadi istri, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami. Dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami, dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Lalu yang ke-8, istri kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya. Dan ini sangat berbeda ketika ia masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Kalau saya mengatakan hal yang demikian itu malah terbalik. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih harus terus menjaga penampilannya di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing, jadi tidak harus terkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang bisa menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, dan pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Kemudian yang ke-9, keluar rumah tanpa seizin dari suami. Mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin dari suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu, keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami, jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk dosa besar kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, maka seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni seorang lelaki yang keluar bermusafir telah berpesan kepada istrinya,
agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari ayah istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah kemudian jatuh sakit. Lalu si istri mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah agar memberikan izin kepadanya untuk turun menziarahi ayahnya yang sedang sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taatilah suamimu. Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Lalu si istri mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun mengatakan, taatilah suamimu. Lalu jenazah ayahnya pun dikebumikan. Kemudian Rasulullah mengutus kepada si istri itu untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa ayahnya lantaran ketaatannya kepada suami. Sahabat beriman, meski begitu, anjuran untuk mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan. Bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan juga istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.